pagi adik-adik TFC semua, juga kakak-kakak. Lambaikan tangan. Ya, Halo. kita menyapa dulu ya, Kak Wati ya. Iya. Semuanya ya. pasti baik-baik saja karena Tuhan Yesus Loisa, senantiasa menyertai Koina. kita. Ya. Sudah siap untuk kita memuji Tuhan? Kita akan pujikan Dia lahir untuk kami. Boleh sambil goyang-goyang gitu ya. Tepuk tangan juga boleh. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita semua. Kakak tanya, hari ini kita sedang merayakan apa ya? Atau memperingati hari apa ya? Jumat Agung. Jumat Agung jempol. Jumat Agung itu ada peristiwa apa sih? Jumat Agung. Kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus. Jempol semua ya Kak Wati ya, adik-adiknya ya. Pinter semuanya. Nah, kita akan mulai lagi lebih lanjut ya. Sebelum kita doa, kita akan angkat satu pujian. Dia Yesus Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku hanya
Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Semua adik-adik DRC, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sudah rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Semua sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita akan menghampiri hadirat Tuhan. Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Adik Evelyn akan berdoa. Tuhan Yesus yang terbaik, terima kasih buat siang hari ini. Engkau pertemukan kami di hari spesial Jumat Agung. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, rela mati hanya untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapak, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati seluruh kakak TF Junior yang selalu menampingi kami. Dan dari awal sampai akhir acara TF Junior siang ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Adik Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyi lagi ya. Lanjut lagi. Harus tetap semangat ya Kak Wati ya untuk memuji Tuhan ya. Kita akan pujikan Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib, cinta semua. Karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib, sebut namanya. Kak Santi, cinta Santi, cinta Santi. Yesus disalib karena cinta Santi, dosa dihapuskan. Nah, puji Tuhan. Pujian kita mengatakan, Yesus disalib karena cinta siapa? Kita semua. Siapa yang bersyukur karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan boleh, lambaikan tangan boleh.
Semuanya Oke, ya. semuanya. Ya, biar makin konsentrasi, kita mau bikin game dulu ya untuk melihat seberapa konsentrasinya adik-adik TFJ. Jadi gamenya ini adalah game kata bersambung. Jadi misalkan kakak menyebutkan satu kata gitu ya. Huruf terakhirnya apa? Misalkan Kamis. Coba huruf terakhirnya apa? Ayo. S. Nah, jadi nanti langsung adik-adik nyambung. S dengan saya. Nah, misalkan siapa? Oh, William ngomong saya. Berarti huruf terakhirnya A. Lanjut lagi. A. Misalkan Allahku besar. Itu ya. Terus huruf terakhirnya berarti R. Jadi nyambung. Sudah paham ya yang Kak Santi maksud? Coba dulu aja, Kak. Tes dulu ya. Coba Kak Wati juga nanti, apakah Kak Wati paham dengan apa yang Kak Santi maksud? Oke ya. Nanti Kak Santi, terus Kak Wati, terus adik-adik. Oke ya. Coba. Jumat. Belakangnya T. Dulu ayo Kak, opo Kak T. Apa Kak? Kak Wati langsung nyebut. Kesia. Apa? Kesia. Loh, Kesia kok bingung juga? Tabung. Siapa tadi yang jawab tabung? Embun. Berarti huruf terakhir G. Lanjut, ayo G. Gajah, lanjut. H. Harimau. Hari. Oh, hari. I. Indah. Indah. H. Hati. I. Ibu. Indonesia. Loh, Ini. bingung. Apa? Udang. G. Kaca. Udah Kak. Kak Wati keliru. Kak Wati harusnya dikasih hukuman ya karena mengulang kata yang sama. Ya, Kak Wati dikasih hukuman apa enaknya ya? Jangan gitulah, Kak. Nanti katanya gini, kalau dikasih hukuman nanti nggak ditemani, jadi soft leader katanya Kak Wati gitu. Oke, kita mau game lagi yang kedua Kak. Sebentar aja ya, biar adik-adik sudah lumayan konsentrasi ya Kak ya. Kakaknya Kak Watinya yang nggak konsentrasi. Kita akan game Simon berkata. Jadi kalau ada kata Simon berkata, tirukan. Tapi kalau tidak ada kata Simon, jangan ditirukan. Kakak akan lihat di layar monitor siapa yang nanti nggak fokus, nggak konsentrasi. Oke, ya, siap-siap. Are you ready? Yes, lu kan gak ada yang jawab yes. Oke ya. Simon berkata, pegang rambut. Simon berkata, pegang tangan kanan. Pegang tangan kiri. Kan tidak ada kata Simon berkata. Kenapa diikutin? Oke, berarti ini gitu Kak. Iya, Kak. Baru tahu Kak aku Kak. Aduh, kemana aja ya Kak Wati ini ya? Oke ya, sekarang ini sudah beneran. Kalau nanti ada yang salah, ada sesuatu yang menanti Anda. Wah, gitu. Siap? Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, pegang mata. Pegang hidung. Tapi adik-adik sudah konsentrasi belum Kak tadi Kak? Sudah konsentrasi. Sudah pintar semuanya. Sudah jempol ya? Yuk. Sekali lagi tak Kak? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi yuk. Sekarang lebih cepat. Oke, sekarang lebih cepat. Simon berkata, pegang sesuatu yang di dekat kamu. Kakak pegang cepatnya Kak Wati. Simon berkata, pegang pipi.
Apa Sudah ya? konsen ya, Kak. Oh, Edo, Kak Edo salah. Kan tidak ada kata Simon, Kak Edo. Kenapa pegang janggut, Kak Edo? Oke, jadi Kak Edo kena hukuman memuji Tuhan. Ayo Kak Edo, dibuka mic-nya. Ya, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke, terima kasih Kak Edo. Kayaknya Kak Edo kangen masa-masa kelas balita ya. Kelas sedang kayaknya. Karena itu dulu lagu wajib bagi anak-anak kelas sedang. Tiap cowok suruh nyanyi. Ayo anak cowok nyanyi. Tidak ada kata, tidak ada lagu lain selain serigala ada lubangnya. Kakak-kakaknya mesti ngomong. Lagu yang lain kan banyak. Tapi lagu kebesaran Kak Edo dan CS adalah serigala ada lubangnya. Terima kasih Kak Edo. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Semuanya sudah pinter, jempol 2 ya Kak Wati ya. Kita mau nyanyi lagi. Apa Kak Wati lagunya? Sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus mati di salib menebus dosa kita semua. Tapi Yesus hidup. Nah, jadi kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang ya Kak Wati ya. Jadi nggak boleh yang kayak tadi ada yang ngelamun gitu, galau gitu ya Kak ya. Harus tetap sukacita. Bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa. Nah, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya harus sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Ya, kita akan pujikan darah-Mu Yesus, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus
memuji namamu. Memuji namamu, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, Sukacitaku penuh. citaku penuh memuji namamu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Memuji namamu, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Silakan kepada Bu Eko untuk doa sebelum firman. Terima kasih Kak Santi, Kak Wati, ayo anak-anak semua. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh mengadakan kebaktian TF Junior untuk memperingati Jumat Agung. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpin kami semua agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan benar, dengan baik. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi iman kami. Kami serahkan jaringan internet yang kami pakai agar diberkati Tuhan, bisa berjalan dengan lancar. Berkati tim admin yang sudah membantu kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Waduh, kangen ya. Sudah lama nggak ketemu tatap muka TFJ. Biasanya kalau hari Minggu. Nah, hari ini spesial. Kenapa adik-adik hari ini spesial? Boleh dinyalakan mic-nya. Hari ini hari apa? Nah, hari aku. Iya. Makasih atas responnya. Terus Jumat Agung itu memperingati hari apa?
Ya, oke. Sebelum Kak Lia cerita, kita lihat dulu ya video firman Tuhan yang sudah dipersiapkan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa Kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Oke, fokus lagi ya. Tadi sudah melihat video dari firman Tuhan. Oke, sekarang Kak Lia mau tanya. Tuhan Yesus tadi kan ditangkap di taman mana ya? Boleh dinyalakan mic-nya, dijawab. Taman apa? Betul. Ya, pintar. Pintar ya. Betul, di Taman Getsemani. Oke, Kak Lia mau cerita. Tuhan Yesus waktu itu kan berdoa, itu pagi-pagi benar. Nah, di Alkitab itu nggak disebutkan jam berapa doanya, mungkin sekitar jam, kalau pagi-pagi benar mungkin jam 3 ya, atau subuh ya. Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba ada sekumpulan orang, yaitu mungkin prajurit-prajurit, menangkap Tuhan Yesus, ya kan? Ditangkaplah, lalu di apa namanya itu, bukan di, kalau zaman dulu belum ada borgol ya, mungkin ditali. Nah, ditali tangannya, dipaksa, diseret gitu ya, dibawa ke Pontius. Pontius siapa? Pilatus, betul. Pontius Pilatus. Nah, di sana Tuhan Yesus akan diadili. Loh, kok diadili, Kak? Nah, akhirnya mereka menyeret Tuhan Yesus ke Pontius Pilatus. Nah, orang-orang ini itu siapa aja ya? Yaitu ada kayak ahli Taurat, terus ahli-ahli agama. Pokoknya yang ngerti agama sekali lah ya. Nah, mereka itu berharap Pontius Pilatus akan menjatuhkan hukuman kepada siapa? Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka ini menghasut, tahu menghasut gak ya? Ngasih tahu ke banyak orang supaya Yesus itu dihukum, ya kan? Supaya Tuhan Yesus dihukum. Nanti kalau misalnya Yesus datang, bilang aja kalau dia tuh dihukum aja gitu ya. Nah, akhirnya mereka yang sudah berkumpul ya di tempat Pontius Pilatus itu menyaksikan, wah iya ada Tuhan Yesus datang nih, ya kan? Dengan tangan yang ditali ya kan, ditangkap. Nah, pada saat itu ada hari di mana para
tawanan ya, atau misalnya ada para penjahat itu harus ada yang dikeluarkan, dibebaskan. Nah, di situ ada seorang penjahat yang bernama siapa? Ada yang tahu? Barabas adik-adik ya, bukan Barnabas tapi Barabas. Nah, Barabas itu akhirnya dipanggil ya kan, kayak dihadapin ke orang-orang gitu ya. Ini Barabas, ini Yesus. Nah, mereka disuruh milih adik-adik sama Pontius Pilatus. Siapa di antara dua orang ini yang dihukum dan siapa yang dibebaskan? Akhirnya orang-orang ini milih siapa yang dibebaskan? Barabas atau Tuhan Yesus? Barabas. Pinter, yang dipilih orang-orang itu malah Barabas adik-adik. Barabas saja dibebaskan gitu ya. Nah, Pontius Pilatus tuh bingung loh. Mungkin si Pontius Pilatus ini bingung. Yesus ini tidak punya salah, tidak punya pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Kenapa kok Yesus yang dihukum, kok Yesus yang disalib? Nah, Pontius Pilatus tuh bingung ya, heran. Ini kenapa ya? Terus tapi karena orang-orang itu sudah menghasut banyak orang ya, misalnya si ahli-ahli Taurat, Mahkamah Agama itu sudah menghasut orang-orang, sudah nanti milih Barabas aja yang dibebasin. Nah, akhirnya Pontius Pilatus tanya gini, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut Raja Yahudi ini gitu lah. Yesus ini kan banyak tuduhan ya. Ini loh, Yesus ini loh ngaku-ngaku kalau jadi raja orang Yahudi. Akhirnya Pontius Pilatus tanya ke rakyatnya ya, tanya, ini enaknya ya kan, kalau misalnya bahasa kita, enaknya ini orang ini diapain gitu kan. Akhirnya mereka berteriak apa adik-adik ke Tuhan Yesus? Apa yang bisa jawab? Salibkan. Ya, salibkan dia gitu. Nah, akhirnya si Pontius Pilatus daripada dia kenapa-kenapa ya, dia mengikuti apa yang orang-orang inginkan. Ya sudah, akhirnya ya sudahlah. Dia menyenangkan ya, di Alkitab katakan dia menyenangkan hati orang-orang itu dengan melakukan apa yang mereka suruh, yaitu menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ditarik paksa lagi ya kan, untuk disalib. Nah, Tuhan Yesus yang awalnya cuman diikat ya kan, mungkin adik-adik pernah nonton film Passion of the Christ? Siapa yang sudah pernah lihat? Ya, mungkin nanti ya mungkin bisa minta mamanya atau papanya atau kakak adiknya, "Ma, aku pengen lihat Passion of the Christ" gitu kan, biar lebih mengingat ya, maksudnya kalau di situ kan film, jadi kan yang meranin itu kan manusia. Kalau tadi kan yang adik-adik lihat itu kan kartun ya kan. Jadi mungkin lebih, ya ampun segitunya gitu ya, dilihatkan nanti yang aktornya Tuhan Yesus itu, yang jadi Tuhan Yesus itu benar-benar dicambuk ya kan. Ya, dicambuk terus apa lagi ya? Mungkin ditendang mungkin ya, terus diludahi, diolok-olok dan segala macam. Nah, dicambuknya ya, yang Kak Lia lihat di film Passion of the Christ itu bukan cambuk yang kayak kuda dokar itu ya, mungkin ada pernah naik dokar ya, cambuknya kuda itu bukan yang cuman cambuk tali ya, tapi cambuk yang benar-benar cambuk yang besi, jadi ada yang 3 mata gitu, pokoknya gitu lah, nanti Kak Lia cerita jadi ngeri. Dagingnya jadi bisa keluar darah dan segala macam. Jadi benar-benar Tuhan Yesus itu disiksa ya adik-adik ya, dicambuk, didorong, dilukai lah pokoknya. Nah, Tuhan Yesus ini kan disebut raja orang Yahudi. Biasanya kalau raja pakai apa? Mahkota emas ya yang dikasihkan ke Tuhan Yesus ya. Mahkota apa adik-adik? Ada yang tahu? Mahkota duri. Waduh, betul. Mahkota duri. Nah, Mahkota duri. Kalau yang sudah pernah nonton filmnya, mungkin bisa membayangkan ya. Maksudnya mahkota duri itu benar-benar duri ya adik-adik ya. Durinya itu ya bunder ya, mahkota tapi duri. Ya, jadi pasti berdarah ya kan. Bayangin aja kalau misalnya kena jarum suntik 1, itu kan adik-adik berdarah. Itu kan duri ya adik-adik, itu
Ya, ditancapkan di kepala. Jadi darahnya Yesus itu mengucur dari kepala karena mahkota durinya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menopang salibnya yang berat itu sambil disiksa, ya kan? Pasti berat ya kan? Karena menurut Kak Lia ya, maksudnya kalau fisiknya sehat aja, maksudnya nggak terluka itu memopong kayu salib aja pasti berat. Gimana kalau badannya sudah terluka-luka ya kan? Nah, akhirnya Tuhan Yesus sempat terjatuh adik-adik ya kan? Sempat terjatuh karena mungkin ya itu bebannya kayu salib sama badannya yang sudah terluka-luka itu ya. Akhirnya ada orang yang membantu Tuhan Yesus, yaitu siapa? Siapa yang tahu? Orang yang membantu menopang kayu salib Yesus sampai ke bukit titik-titik. Siapa yang membantu? Depannya S. Simon. Hah? Siapa? Simon. Simon titik-titik. Ada terusannya? Iya. Hah? Arimatia. Simon dari depannya K. Iya. Arimatia. Kirene, Simon orang Kirene ya kan? Jawabannya Simon dari Kirene, betul. Nah, Simon dari Kirene ini membantu Tuhan Yesus untuk menopang kayu salibnya sampai di bukit apa? Tengkorak. Ya, Bukit Tengkorak. Nama ininya? Golgota. Betul. Ya, jadi Bukit Golgota itu artinya adalah tadi Evo apa? Bukit Tengkorak. Betul. Nah, kenapa kok disebut Bukit Tengkorak? Karena banyak orang mati di situ. Pinter. Oke, makasih Daniel. Ya, di situ adalah tempat eksekusi ya, kematian. Makanya di situ banyak disebutkan Bukit Tengkorak. Nah, setelah Tuhan Yesus dibantu sama Simon Kirene, tetap ya diludahi, diolok-olok, disiksa dan segala macam. Akhirnya sampailah Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Nah, Tuhan Yesus ini tangannya dipaku dan juga kakinya. Tadi ada mahkota duri. Lalu di atas salibnya ada tulisan Inri. Artinya apa Inri? Siapa yang tahu? Raja orang pinter semua, luar biasa ya. Berarti ini ya menandakan bahwa adik-adik tahun-tahun lalu mendengarkan firman dengan bagus dan masih mengingat betul. Inri adalah raja orang Yahudi. Itu sebuah ejekan ya adik-adik ya di atas kayu salib itu tadi. Nah, akhirnya Tuhan Yesus disalib ya kan? Tuhan Yesus nggak sendiri, ada dua orang penjahat yang sebelah kanannya yang bilang kalau Tuhan kalau kamu sudah ke surga ingatlah aku. Nah, akhirnya yang kanan itu bisa masuk surga, tapi yang kiri malah masih ngolok-ngolok ya tadi ya di video ya. Nah, akhirnya orang-orang yang masih di bawah yang lihat Tuhan Yesus disalib ya di bukit itu masih ngejek-ngejek ya. Katanya Tuhan, tapi kok nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri sih, gitu kan? Nah, kenapa kok Tuhan nggak nyelamatin dirinya sendiri? Kan dia Tuhan, kan bisa tling gitu kan, langsung tiba-tiba turun. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Kalau misalnya Tuhan tiba-tiba kan disalib nih, terus tiba-tiba tling gitu kan, terus turun ke bawah gitu. Nah, jadi kan Tuhan nggak jadi nyelamatin kita dong ya kan. Jadi dia tetap menggenapi firman Tuhan. Dia tetap menerima ya konsekuensinya ya untuk menyelamatkan kita, yaitu dia rela disalib di Bukit Golgota untuk menyelamatkan kita semua yang seharusnya itu kita ya toh. Nah, akhirnya pada jam 12 siang ya. Jam 12 siang itu kan panas, kalau di teman-teman Kak Lia ngomong panas kentang-kentang ya kan. Panas sekali, jam 12 siang panas kan ya adik-adik ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yaitu gelap gulita. Gelap gulitanya berapa lama?
selama 3 jam. Kak Lia mikir ya, Kak Lia kalau lampu mati setengah jam aja itu udah kapan ini lampunya nyala ya kan? Ini PLN-nya ini gimana sih gitu. Nah, ini 3 jam Adik-adik. Gimana maksudnya? Kalian nggak bayangin ya orang-orang yang di bawah itu langsung kayak, hah, melongo gitu kan 3 jam. Apa yang terjadi? Lama ya Adik-adik. Nah, setelah jadi jam 12 sampai 3 jam, jam 3. Jam 3, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dengan suara yang nyaring, supaya orang-orang yang di bawah juga kedengaran. Tiba-tiba apa yang terjadi Adik-adik? Lalu setelah berkata begitu, Tuhan Yesus mati. Apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Terbelah 2. Ya, pintar. Apa tadi? Tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Tahu tabir kan ya? Tabir itu tirai atau selambu. Nah, tirainya bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah menjadi 2. Apalagi yang terjadi selain tabir bait Allah? Langit gelap. Suara dari surga. Gempa bumi. Iya, gelap gulita. Tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Terus yang itu, main itu. Ayo siapa yang tahu? Gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi. Nah, gempa buminya itu di sini ya dibaca gempa bumi beserta bukit batu terbelah. Bayangin ya, maksud bukit itu kan gunung yang kecil. Bukit batu terbelah. Berarti gempa buminya itu enggak gempa bumi yang biasa ya, sampai bisa memecahkan bukit batu. Jadi benar-benar gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang-orang yang di sana itu benar-benar kayak ya kaget, ya takut pasti ya bingung. Akhirnya mereka tahu ya, sampai ada satu prajurit berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, jadi akhirnya di sana mereka tahu, orang ini benar-benar anak Allah ya. Dia seketika itu dia ngomong, Tuhan ku serahkan nyawa, Bapakku serahkan nyawaku, langsung ya adik-adik ya. Beberapa peristiwa terjadi sampai mereka ya akhirnya mengaku bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Oke, sekian firman pada Jumat ini. Kak Lia, by request ya, ada request kalau Kak Lia mau ngajak adik-adik untuk sikap yang manis, sikap berdoa. Kak Lia mau ngajak adik-adik untuk merenungkan ya kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang terjadi pada kita semua. Ayo, sebelum kita berdoa, kita merenung sebentar. Terima kasih Tuhan, seharusnya kita yang menerima hukuman maut, tapi Engkau rela mati untuk kita semua, sehingga kami bisa mendapatkan keselamatan yang gratis ya Tuhan dari Engkau. Begitu besar cinta-Mu kepada kami, sehingga kami bisa selamat ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau tidak pernah menuntut kami apapun, tapi kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan yang Engkau berikan buat kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan orang tua, sayang kepada kakak, adik, dan juga orang yang di sekitar kami. Ajar kami untuk selalu mengampuni orang yang menyakiti kami juga. Kami mau Tuhan menjadi anak yang nurut, anak yang selalu menyenangkan hati-Mu, dan biarlah kematian-Mu ini menjadi pengingat buat kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu pada Jumat ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Makasih Kak Lia buat firman Tuhan yang sudah dibagikan untuk kita semua ya. Kita patut bersyukur ya adik-adik karena Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita semua sehingga kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Kita pujikan dulu lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, darah domba Allah berkuasa. Oke adik-adik, masih konsentrasi semuanya? Ya adik-adik, hari ini kita semua memperingati ya, mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat siapa? Buat siapa adik-adik? Kita semua. Kita semua, pinter William ya. Buat kita semua. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau rela mati buat kita semua. Yo, siang hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Kita renungkan, kita ingat ya. Kakak admin bisa ditampilkan ayat firman Tuhan siang hari ini yang perlu adik-adik renungkan. Oke adik-adik. Ya, ayat firman Tuhan yang adik-adik perlu renungkan bersama terambil di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Adik-adik bisa lihat di layar monitor adik-adik semua? Ya, Efesus 1 ayat yang ke-7 ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Waduh, firman Tuhan ini membuat kita jadi bangga ya. Kita beroleh keselamatan, ditebus, kita diampuni dosa-dosa kita oleh karena cintanya Tuhan kepada kita semua. Sekali lagi adik-adik, ayo adik-adik yang punya Alkitab di rumah ataupun sudah melihat di tampilan layar monitor, adik-adik bisa baca bersama-sama. Ya, ayo dibuka Efesus 1 ayat yang ke-7. Sudah semuanya? Moses, sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, kita ditebus, kita diampuni dosa-dosa kita bukan karena kita ganteng, bukan karena Kak Yayu ini cantik, bukan karena adik-adik pinter, tetapi karena apa?
kasih karunia Tuhan. Di nama Tuhan, Kak Yayu kembalikan kepada Kak Santi dan Kak Rahma. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yayu buat ayat hafalannya. Terima kasih adik-adik semua sudah beribadah dengan semangat dan sukacita, juga kakak-kakak pembimbing yang bertugas ataupun juga yang bergabung. Nah, kita akan mengakhiri ibadah TFJ kita siang hari ini. Kakak serahkan kepada Kak Wati untuk menutup dalam doa. Ya, kita sudah selesai teman-teman. Kita sudah selesai tadi ibadah Jumat Agung. Ya, di mana kita boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan ya dalam Jumat Agung, di mana Yesus yang kita sembah, dia mati hari Jumat Agung ya, Jumat Agung ini ya, tapi tidak mati untuk selamanya karena Tuhan Yesus sayang kepada teman-teman dan Bu Wati. Ayo kita semua berdoa, bersyukur karena kebaikan Tuhan ya. Berdoa yang bagus, sikapnya yang bagus, menyenangkan hati Tuhan, gak boleh dibuat guyonan. Ayo semuanya sikap berdoa yang bagus, disiplin. Ayo semuanya berdoa. 1, 2, 3. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas segala kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Semua Tuhan lakukan untuk kami karena Tuhan sayang kepada kami semua. Karena Tuhan cinta kepada kami semua supaya hidup kami tidak binasa tapi kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesainya ya Tuhan. Kami tetap mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terus Tuhan pimpin kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin menjadi berkat, Engkau diagungkan. Kami anak-anak-Mu yang masih kecil Tuhan tuntun senantiasa. Tuhan pelihara dan Tuhan jagai bahwa kami senantiasa di dalam rencana-Mu yang indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka ada yang pergi, mungkin mereka sakit Tuhan. Kau tilik mereka satu persatu dan Kau lawat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mereka pergi Tuhan lindungi dan jagai. Yang mereka bermalas-malasan Tuhan jamah. Supaya di hari yang mendatang boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang terindah ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saya.